tadi seru banget ya, Mbak Tiru udah ngobrolin milenial, ngobrolin juga para perempuan hebat. Ini sekarang kita ada di Dapil Jabarnya, Mbak. Dapil Jabar 6. Ini ada teman-teman kita, para tukang beca. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Baik ya. Ini kita lagi mau mampir-mampir nih. Halo Pak semuanya. Ya. Para tukang beca ini berarti masih bisa beroperasi ya di sini ya? Iya, masih untuk daerah ini masih bisa beroperasi. Kita sambil duduk, boleh duduk ya Pak? Boleh ya? Oke, kita duduk deh. Biar enak ngobrolnya. Pak, ikut ya Pak. Ya Mbak Tiur, kita ngobrol lagi nih. Ini menarik banget karena kita lagi membahas Hanura itu sendiri ya. Kita tahu bahwa di berbagai survei gitu ya, Hanura ini selalu menempati 5 posisi terbawah. Ini bisa dijelaskan nggak sama Mbak Tiur? Alasannya apa sih dan kenapa? Periode pemilu sebelumnya ya kan, itu Hanura juga sama. Hanura dikatakan bahwa tidak akan lolos PT gitu kan. Bahkan itu dikatakan sangat-sangat rendah. Tapi pada saat pemilu yang lalu buktinya bisa sampai lolos PT dan ada anggota DPR 16 orang ya, dapat 16 kursi. Apakah ini menjadi salah satu kendala Hanura? Dan bagaimana cara mendongkrak kembali popularitas dan juga popularitas Partai Hanura untuk kembali besar seperti itu? Dulu justru hampir sama case-nya Non. Jadi sebelum pemilu itu dia dikatakan tidak lolos PT. Jadi case-nya ini sama, tidak lolos PT, bawa di bawah gitu kan, tidak jadi unggulan lah, bahkan nggak akan lolos PT. Ternyata 5, sekian persen gitu kan. Nah, jadi case-nya ini hampir sama. Sekarang pun kami disurvei rendah. Tapi kami, yang penting kami kerja, nggak perlu juga gitu, oh surveinya begini, sudah patah semangat. Enggak, kita tetap kerja di bawah. Saya ini sebenarnya juga harusnya itu membantu Pak Oso sebagai ketua umum ya, staf khususnya lah apa ngurusin apa. Tapi begitu saya dimasukkan daftar caleg, saya itu lebih banyak turun ke bawah. Jadi sehari itu bisa sampai 3-5 tempat saya kunjungi, Depok, Bekasi. Bahkan itu udah minta izin suami, putri saya kebetulan 1 itu. Supaya malah mereka justru yang mendukung gitu kan. Jadi ngurusin keluarga ntar dulu. Segitunya seluruh Indonesia caleg-calegnya begitu. Partai Hanura ini sepertinya tidak terlalu banyak menggait para public figure. Kita tahu bahwa banyak sekali dari partai-partai lain, artis ini, artis itu gitu kan. Nah, dari Partai Hanura sendiri justru malah ditinggal sosok yang pindah ke partai lain. Nah ini apa menurut tanggapan Bu Tiru sendiri seperti apa? Keluar juga nggak ada yang dirugikan. Malah kita senang gitu ya, orang-orang yang tidak loyal gitu ya. Tidak loyal, meninggalkan tanpa bicara dulu baik-baik sama ketum kami. Artinya bahwa memang kualitas personality-nya itu seperti itu ya bagus dong gitu loh. Artinya yang tidak memiliki katanya tingkat loyalitas. Ya loyalitas, kesantunan berpolitik pergi ya bagus aja. Nah kami punya Mas Icuk Sugiharto, juara dunia pemain bulu tangkis gitu ya. Paling tidak itu ya punya beberapa yang tokoh HMI kita punya kan, tokoh pemuda, punya Pak Oso yang begitu leadershipnya itu untuk NKRI luar biasa gitu kan, punya cagup-cagup, bukan cagup, gubernur-gubernur yang kami usung yang hebat-hebat seperti Ibu Hovifa, Pak Ridwan Kamil. Paling tidak punya Tiur Maida yang reporter terbaik loh. Presenter dan juga reporter ini ya, wah luar biasa. Apa benar ada istilahnya konflik di dalam tubuh Partai Hanura? Kalau dikatakan konflik, mereka yang keluar-keluar ini yang merasa tidak nyaman, itu kan sudah banyak diulas lah. Karena saya sendiri sebagai bukan hanya sebagai pengurus ya, bukan sebagai wasekjen gitu ya, base atau latar belakang saya itu kan jurnalis. Seorang jurnalis itu kan orang yang bisa melihat secara fair, ya kan, balance gitu ya. Nah, saya ini orang yang tidak bisa mengatakan kalau orangnya karena dia deket sama saya dia jahat atau jelek, saya katakan baik. Saya enggak. Ya baik-baik.
tidak baik, tidak baik. Ya? Objektif gitu, fair. Menurut saya kalau yang keluar-keluar itu adalah orang yang mungkin tidak mau, tidak menerima partai itu dirapikan, partai itu disiplin, partai itu yang memang memegang teguh kebaikan untuk rakyat. Lalu target pemilu 2019 untuk Partai Hanura apa? Ya kita kan selalu itu menginginkan ya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan untuk itu harus jadi pemenang gitu kan. Slogannya saja itu bangkit Hanura, jaya Hanura, menang Hanura kan gitu. Nah, tetapi kemenangan itu bisa didapatkan kalau kita memang bekerja keras. Jadi itu kembali lagi selalu Pak Oso katakan tidak ada kemenangan atau kesuksesan yang datang dari langit. Harus bekerja keras, turun ke bawah, rangkul hati rakyat, touch people hearts gitu kan. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kalau dibilang target ya tentunya jadi pemenang gitu kan. Langkah konkretnya untuk mencapai target itu? Ya ini tadi nih kayak saya ini kamu sampai datengin saya di atas becak gitu ya, ketemu ibu-ibu. Kamu belum ketemu non. Saya nggak ikutin Mbak Tiur tiap hari ya. Kalau ikutin saya mungkin iya. bisa tahu lebih detail lagi kan? Ke pasar, belusukan. Berarti nggak hanya datang tapi juga mendengarkan dan nanti mempraktekkan ketika ya, nanti terpilih. memperjuangkan harus jadi anggota DPR yang amanah. Oke, nanti kita mau ngobrol lagi sama Mbak Tiur, tapi katanya mau diajak ke mana ya? Jalan-jalan. Jalan, naik beca aja ya? Ya, naik beca. Pak, boleh deh Pak, kita ke mana? Jalan sana, Bu? Ya, jalan sana. Boleh. Misalnya membidik posisi strategis untuk jadi menteri gitu. Ketika misalnya mendukung Jokowi dan Prabowo.